Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini dan di sini kita akan melanjutkan materi tentang gambar potongan. Jadi setelah kemarin kita menggambar dari sisi bawah fondasi, kemudian naik ke atas ada dinding atau tembok, kemudian kita akan masuk ke struktur atap dari bangunan yang kita miliki. Di sini karena kita memiliki dua potongan, otomatis kita juga memiliki dua tampak dari atap bangunan kita. Nah, di sini bisa kita perhatikan, di satu sisi dia pasti akan membentuk segitiga. Nah, dan di sisi satunya itu kemungkinan dia akan membentuk memanjang seperti ini. Nah, yang akan kita buat terlebih dahulu itu yang membentuk segitiga. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan atau kita menggambar sisi yang memanjang terlebih dahulu, itu kita tidak bisa menentukan tingginya. Jadi tinggi atap di sini itu ditentukan dari bentuk segitiga yang kita buat. Jadi semisal dari garis ini, kemudian kita kan hanya memiliki sudut atap. Nah, sudut atap itulah yang kita gunakan untuk menentukan tingginya. Misal di sini sudutnya 30 derajat, kita tarik ke atas. Di sini juga sudutnya 30 derajat, kita tarik ke atas dan dia akan menemukan titik dari ujung atap yang kita miliki. Nah, itu yang akan menjadi patokan kita untuk menentukan tinggi dari atap di sisi sebaliknya juga. Nah, di sini kalian perhatikan terlebih dahulu, untuk garis atap yang kalian miliki di dalam denah, itu dicari untuk bentuk segitiganya. Nah, semisal di sini, ini kan membentuk memanjang ya, teman-teman. Di sini ada garis memanjangnya, otomatis itu agak susah apabila kita harus menentukan tingginya dari sisi sini. Sebaliknya, di sisi potongan A, itu dia ada segitiganya di sebelah sini. Untuk bagian yang atap besar ini terlebih dahulu ya. Ini dia ada sisi yang bentuk segitiganya. Katakanlah kalian menggunakan atap pelana pun, itu kan dari depan. Ini ya, semisal katakanlah kalian membentuk atap pelana, ini kan atap pelana ya, yang belakang. Itu pasti ada sisi yang membentuk segitiga. Itulah yang akan kita gambar terlebih dahulu. Jadi di sini untuk kasus yang kita miliki itu digambar saya di potongan A yang terlebih dahulu, karena ini yang akan membentuk segitiga. Langsung saja kita geser terlebih dahulu. Nah, pertama kalian perhatikan apakah kalian memiliki talang cor di sini. Nah, apabila kalian menggunakan talang cor, otomatis acuan kalian tidak bisa dengan balok yang ada di ujung tembok kalian atau ujung dinding kalian. Kalian harus membuat acuan lagi dengan menggunakan X-line atau XL. Vertikal, kita ambil sisi tengahnya atau sisi dalamnya, sorry. Nah, kemudian balok yang ada di sini, balok paling atas ini kita copy dulu ke sisi sini. Jadi ini sisi dalamnya sesuai dengan sisi dalam yang ada di denah yang kita miliki. Kemudian acuannya bisa saya hapus terlebih dahulu. Kemudian kalian persiapkan untuk layarnya, yaitu layar kuda-kuda. Sini ya teman-teman, dengan ketebalan 0,13 itu sudah cukup. Kita gunakan layarnya. Kemudian yang pertama kita gambar adalah ini, kuda-kuda bajaringan terlebih dahulu. Karena di sini kita menggunakan soal yaitu rangka atap baja ringan. Nah, otomatis di sini kita buat line terlebih dahulu dari ujung balok hingga ujung balok satunya. Kemudian kita buat line lagi untuk membentuk segitiganya. Kita matikan ortonya. Nah, disinilah fungsi dari sudut atap. Yaitu di sini di soal kita lihat sudut atap yaitu 30. Otomatis di sini pun kita masukkan sudutnya 30 dengan cara kita tarik terlebih dahulu. Kemudian kita klik tab di keyboard kalian, tab, dan kita masukkan saja 30. Nah, kita enter dan kita mirror ke sisi sebaliknya. Kita ambil midpoint-nya sini. Tinggal kita rapikan dengan menggunakan trim. Kemudian untuk ketebalan dari baja ringan yang kita menggunakan di sini yaitu 7,5. Jadi silahkan kalian offset rangka atap ini
dengan ukuran 7.5. Kita offset di sini ya. Kemudian di sini kita chamfer saja CHA yang sini ke sini. Nah, setelah ini kita akan membuat sisi yang miring ini. Gini ya, teman-teman. Caranya gambar ini alangkah lebih baiknya kita copy saja terlebih dahulu keluar dari bangunan yang kita buat. Jadi tidak mengganggu dari potongan yang sudah selesai kita buat. Kita move katakanlah 1000, bebas di sini. Yang penting kalian hafal untuk jaraknya. Kemudian setelah kita keluarkan di sini, kita bagi garis di sini dari ujung sini ke sisi sini. Itu setiap ruangnya sini ya. Setiap ujung dari ini ke sini itu kurang lebih di angka 75 hingga 100 cm. Caranya seperti ini. Kita cek terlebih dahulu untuk panjangnya. Di sini panjangnya 698 ya, teman-teman. Kita buka kalkulator. 698 kita bagi 75. Di sini didapat angka 9, sekian. Seperti itu, misal kita minimize terlebih dahulu. Jadi untuk garis di sini kita akan bagi menjadi 9 ruang atau bagi menjadi 9 dengan cara masukkan perintah div atau divide. Kita enter, kita pilih garisnya ini yang bawah ya. Kemudian kita masukkan angka 9. Nah, untuk memasukkan angkanya ini, usahakan kalian gunakan angka yang ganjil, teman-teman. Soalnya kenapa? Semisal katakanlah di sini saya gunakan 10 ya. Saya gunakan 10. Kemudian dia akan muncul seperti titik-titik ini. Ketika kalian blok biru sini, nah dia akan muncul titik ini. Dia ada titik di tengah tepat di sini. Nah, ini apabila dia ada titik di sini, itu kan tidak mungkin kita buat rangkanya itu lurus ke bawah sini. Harusnya rangkanya itu kan untuk segitiga seperti ini. Dia ke arah kiri dan ke kanan, tidak lurus seperti ini. Itulah kenapa alangkah baiknya kita bagi itu menjadi angka ganjil. Gitu ya, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Saya ulangi lagi. Masukkan perintah div. Enter, kita pilih garisnya. Masukkan angka 9. Nah, di sini ketika kita cek menggunakan dimensi dari not sini, nah ke titik sini di angka 78. Jadi kurang lebih sudah memenuhi kriteria, teman-teman, 75 hingga 100 cm. Silahkan kalian sendiri nanti yang menyesuaikan. Kemudian kita buat line dari ujung sini, ujung atas. Kita matikan ortonya. Kita cari titik yang sebelah bawah. Ini ya, teman-teman. Nah, karena ini nanti akan membentuk ke kiri dan ke kanan sama, kita akan buat satu sisi saja terlebih dahulu. Jadi caranya di sini setelah kita hubungkan dari titik yang dibentuk dari divide tadi di sini ke ujung atas, kemudian kita offset sejauh 7,5. Nah, seperti ini. Kemudian, agar lebih memudahkan kita lagi, kita buat line di setiap titik yang terbentuk dari divide tadi. Di sini kita cari lagi, kita copy ini. Kita cari notnya. Nah, ini. Kemudian ini di sini udah cukup. Kemudian kita blok segitiga ini, bagian bawah sini dan segitiga di sini. Kita ubah terlebih dahulu dengan layar bebas, terserah di sini. Misal saya gunakan layar tipis. Kemudian layar tipis ini saya kunci. Nah,
Kenapa saya kunci? Karena ini akan saya gunakan perintah stretch, teman-teman. Jadi garis di sini kita masukkan perintah stretch atau S enter. Kita gunakan blok hijau. Kita gunakan blok hijau, pastikan dua ujungnya ini masuk ke blok hijau yang kita gunakan. Kita blok, kita enter, dan kita pindahkan ujungnya ini. Maaf, saya ulangi sekali lagi. Kita blok hijau, gunakan stretch, enter. Ini di sebelah sini, dan di bagian bawah ini S di sebelah sini. Jadi gini teman-teman, dari titik ini, jika titiknya berada di sebelah kiri dari rangkanya, itu otomatis dia menempelnya di sebelah sini. Yang bagian atas itu menempelnya di sebelah kanan. Jadi berkebalikan gitu ya, teman-teman. Tinggal kita mirror saja di sini. Kita mirror. Nah, untuk menentukan titik tengahnya ini bisa kita gunakan line di sini. Kita gunakan line terlebih dahulu. Kita masukkan perintah X-line vertikal. Kita ambil tengahnya dari titik ini. Kemudian bisa kita trim saja terlebih dahulu. Ambil acuannya yang sisi luar, kemudian kita potong. Jadi yang kita gunakan itu sisi luarnya. Di sini bisa kita masukkan perintah yang sama, yaitu stretch, S enter, kita blok hijau, enter lagi, dan kita tarik ke bawah. Ini ya teman-teman. Kemudian kita mirror lagi. Ini kita mirror. Nah, otomatis ujungnya dia menempel, bagian bawah pun dia menempel. Kurang lebih seperti ini. Bisa kita lakukan hal yang sama. Kita stretch. Kita mirror. Diulangi hingga ujung rangka atap yang kita miliki. Nah, untuk sisi yang terakhir ini bisa kita sesuaikan saja. Sebenarnya bebas, yang penting terlihat pas gitu di rangka yang kita buat, kurang lebih di sini. Itu boleh. Kemudian untuk acuannya kita hapus terlebih dahulu. Acuan bagian bawah juga bisa kita hapus. Kita trim terlebih dahulu untuk garis-garis yang melebihi batas ini. Kita gunakan perintah TR di bagian sini dan kita potong saja. Sini. Kemudian di bagian bawah juga kita ambil garisnya dan kita trim. Kemudian ujung yang belum menempel itu bisa kita gunakan perintah extend atau EX, enter. Kita ambil acuannya di sini, kita enter lagi dan kita blok saja. Oke, seperti ini. Habis dia sudah tepat di garis ujung luar dari rangka yang kita miliki. Kemudian untuk layer yang kita kunci tadi bisa kita hidupkan lagi dan kita kembalikan ke layer yang seharusnya, yaitu layar kuda-kuda seperti ini. Nah, untuk sisi acuannya ini bisa kita hapus saja. Dan untuk titik-titik di sini, tadi kan karena kita divide, itu sebenarnya muncul titik seperti ini, teman-teman. Itu kita hapus saja. Kita erase. Nah, rapikan saja terlebih dahulu untuk rangkanya ini menggunakan perintah trim. Enter 2 kali, di sini kita trim. Kita masukkan perintah trim, di sini kita rapikan.
Nah, kemudian sebelum kita kembalikan ke potongan atap di sini, kita bisa beri yang namanya baut, teman-teman. Jadi kita beri detail sedikit. Ini bebas, bisa kalian gunakan atau tidak. Di sini kita masukkan perintah circle dengan jari-jari 0,6. Kita copy saja. Di sini sesuai keinginan kalian, bebas, kalian mau gunakan baut di sini boleh, tidak pun tidak masalah. Seperti itu. Di sini saya menggambarkan apabila kalian ingin menggunakan detail baut seperti ini. Ini yang sisi luarnya 2, yang sisi dalamnya 1. Kita gambar semuanya. Kemudian di sisi bawahnya pun sama. 2, 1. Seperti ini. Nah, kurang lebih akan terbentuk seperti ini, teman-teman. Di sini pun mungkin nanti agar kita rapikan lagi. Nah, untuk membuat sisi sebaliknya, pertama-tama kita potong terlebih dahulu di rangka ini, atau bisa kita hapus karena ini belum tersambung ya. Kita hapus, dan untuk bagian sini kita masukkan line biasa juga bisa. Dari tengah sini kita tarik ke atas dan kita trim sebelah sini. Kenapa kita trim? Karena saya akan mengcopy keseluruhan hingga bagian ininya juga. Jadi kita blok, kemudian kita klik shift di keyboard kalian, kita tahan, kemudian kita blok lagi yang tidak diperlukan. Kemudian kita mirror saja di sisi sini. Kita pastikan ortonya hidup. Nah, seperti ini otomatis dia tidak perlu merapikan lagi, teman-teman. Jadi seperti ini. Untuk bautnya ini saya hapus, dan untuk segitiga yang di gambar potongan ini bisa kita hapus saja, dan yang ini bisa kita move dan kita kembalikan sejauh 1000. Oke, kurang lebih seperti ini hasil jadinya. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.